be a love in the... Oke, selamat sore kamben-kamben, kawan-kawan, konco-konco dimanapun Anda berada ya, khususnya di Indonesia. Ya, senang bertemu kembali dengan saya Jentua Simbolon di channel kita, channel kesayangan kita Serba-Serbi Amerika ya. Mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, terhindar daripada mara bahaya dan penyakit. Baik, seperti janji saya pada hari ini, saya akan bawa Anda tur ke San Francisco, kota yang penuh dengan keindahannya ya, dengan teluk-teluk, dengan bunga dan berbukit-bukit ya. Dan saya akan bawa Anda pada hari ini tur ke Twin Peaks ya. Dari Twin Peaks Anda melihat, dari ketinggian Twin Peaks akan melihat seluruh kota San Francisco. Dan kemudian habis itu kita akan ke Lombard ya, Lombard yang ditata demikian rupa dari atas sampai ke bawah dengan penuh dengan bunga-bunga. Dan juga Bay Bridge ya, yang sangat tersohor, dan juga Pier 39 ya. Jadi untuk tidak berlama-lama, ikuti kami terus di tur San Francisco dengan senang hati. Ya, check it out. Oke, sekarang kita akan mulai dari Civic Center. Civic Center yaitu tempat kantornya mayor ya, atau sering disebut wali kota. Dan di sini juga tempat berkumpulnya para pegawai, dan juga di depannya itu balai kota ya. Ya, jadi inilah pusat pemerintahan di San Francisco. Populasinya itu sekarang kurang lebih 873.965 orang ya. Itu data tahun 2021. Kemungkinan sudah mendekati 900.000 orang di kota San Francisco yang luasnya ya tidak seberapa, hanya 46 miles ya, atau 121 km persegi, yang dulunya ada juga orang turunan Chinese ya yang mayornya, karena memang San Francisco kota yang sangat beragam ya, beragam sukunya, dan banyak juga orang-orang Asia di dalamnya ya. Jadi saya punya beberapa teman dibilang kalau San Francisco dan Los Angeles mirip setengah daripada orang Asia, karena memang banyak di sini orang Asia, khususnya orang-orang dari Chinese ya. Dan mayornya sekarang namanya Mr. London Bridge ya. Jadi ya, inilah Civic Center daripada San Francisco, pusat pemerintahan dan budaya San Francisco ya. Dia supaya saudara tahu bahwa ibu kota daripada California adalah Sacramento ya, kurang lebih 1,5-2 jam ya, kalau tidak macet ya, 1,5-2 jam ke Sacramento. Itu ibu kotanya dari California ya. Tetapi kota yang bisnis komersial yang cukup terkenal di California adalah Los Angeles dan San Francisco ya. Jadi San Francisco adalah bagian daripada California, sering kita sebutkan Northern California ya, dan Los Angeles disebutkan Southern California. Dan ini adalah kota Bay City ya. Jadi Bay City ini ada beberapa kota di sini, yaitu Bay artinya teluk ya, kota berteluk-teluk, yaitu yang pertama San Mateo, San Jose, Oakland, dan Berkeley ya. 4 kota ini disebutkan Bay City. Coba lihat ini bentuk gedungnya ya, yang biasanya di sana itu di San Francisco bentuk rumahnya, gedungnya kotak-kotak dan ada banyak ukiran ya, dan juga beraneka ragam warna-warni. Itu sebabnya kota-kota atau rumah-rumah di gedung-gedung di San Francisco cukup indah kelihatannya ya, jadi dengan warna-warni dan penuh dengan arsitek kotak-kotaknya ya. Jadi luar biasa indahnya di kota San Francisco. Dan salah satu sebutan daripada San Francisco adalah The Hilly City ya, kota berbukit-bukit ya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana bentuk berbukit-bukit waktu kita tur di Lombard ya, yang kita lihat. Lombard adalah satu tempat yang berbukit-bukit ya, jadi sangat indah dari atas ke bawah dan juga dari bawah ke atas. Pemandangannya cukup indah ya. Dan yang kedua adalah di luar The Hilly City, the Winter of Summer ya. Bayangkan kami ke sini pada akhir Agustus ya, dan cuaca kalau kami di California, di Los Angeles maksudnya, sudah 3 digit. Kalau dibilang 3 digit berarti di atas 100 derajat Fahrenheit ya. Jadi itu cukup panas ya. Dan biasanya di Los Angeles, khususnya di San Bernardino, Loma Linda, itu biasanya sudah 105, 110 ya. Jadi
makin jauh dari laut makin panas. Dan juga seperti di Palm Spring biasanya sudah di atas 105-110 ya, jadi cukup panas. Tetapi di San Francisco di Bay Area itu we call the winter of summer karena dingin ya. Bayangkan cuaca pada waktu kami di sana yaitu 50 antara 42 ke 50 ya. Bayangkan kalau saya derajatkan Celcius itu kurang lebih 12, 14, 15 derajat Celcius. Jadi di sana walaupun summer tetap orang pakai jaket dan juga berangin ya, banyak embun dan berangin itu sebabnya sangat dingin ya. Jadi itu di sana banyak juga ciri ketiga adalah pohon-pohonan yang rindang dan penuh ditata rapi ya, dan juga apalagi kita pergi ke taman di Golden Gate ya, dan juga inilah salah satu contoh daripada arsitek bangunan daripada di Civic Center ya, di pusat kota daripada San Francisco ya. Jadi itu cukup tertata rapi, ditata demikian rupa, pohon-pohon dengan bagus, bunga-bunga dan suasana. Coba kalau Anda perhatikan nanti ya, ini pada bulan summer, peaknya bulan summer pada panasnya, tapi orang pakai jaket ya, khususnya pada malam hari cukup dingin dan berangin ya. Inilah suasana di downtown ya, Coba perhatikan gedung-gedungnya penuh, arsiteknya luar biasa bagus ya, dari pemandangan yang indah daripada kota San Francisco ya. San Francisco adalah rumah-rumah yang berkotak-kotak bagus, warna-warni, penuh dengan arsitek yang bagus, ditata rapi ya, sehingga seimbang kelihatannya. Inilah salah satu bentuk daripada keunikan daripada San Francisco yang boleh saya katakan cukup indah ya. Ya itu sebabnya lagu katakan, if you come to San Francisco, in your hair flower ya, banyak bunga-bunga ya. Baik, kita akan melihat city tour ya, kita melihat gedung-gedungnya yang tadi saya katakan kotak-kotak begitu tertata rapi, bersih ya. Jadi supaya sudah tahu bahwa properti di sini walaupun kecil tapi salah satu yang paling mahal cost living ya, atau cost living di California ada di San Francisco ya. Rumah-rumah begitu mahal ya. Jadi kalau di sini sudah tidak ada tanahnya, tapi rumah-rumahnya begitu mahal ya. Dan juga yang kedua, susah cari parkir di sini ya. Jadi seringkali kalau kita hotel hanya $100 tapi parkirnya juga bisa $100 ya. Apalagi yang overnight, yang bermalam ya. Jadi inilah San Francisco dengan tata kota yang bagus, yang rapi, yang cukup dipandang enak ya. Coba perhatikan ini, kami ambil pada siang hari berkabut ya, karena memang San Francisco di antara Bay City, pertemuan antara udara panas dingin ya. Baik, kita akan meluncur ke Twin Peak ya. Twin Peak ini adalah satu twin artinya kembar ya. Jadi naik ke atas ya, ke atas gunung ya, ke atas bukit ya. Ini loh. Kami naik ke atas kurang lebih jam 8 ya. Tapi ini berkabut ya. Jadi tidak kelihatan padahal sudah jam 8 ya. Jadi memang sangat unik kalau kita ke San Francisco ya. Jadi kami pernah bawa tamu ke Golden Bridge ya, Golden Gate Bridge, tapi sangat susah karena memang berkabut. Kadang ya kita lucky kita bisa clear, tapi umumnya berkabut. Inilah Twin Peak ya. Twin Peak sangat terkenal dengan ada satu film seri ya, yang namanya horor ya, film horor seri berjudul Healthy Doses of the Surreal ya, yang dulu terkenal tahun 1990 dengan film FBI Agent ya, City ya, yang diproduksi oleh Dale Cooper ya. Bintang filmnya David Lynch, Cale, Cyril Penn dan lain-lain. Ini adalah salah satu bentuk keindahan ya, yang kita naik ke atas puncak bukit, kita akan melihat, mudah-mudahan kita akan melihat bagaimana keindahan daripada kota San Francisco dari atas bukit ya. Kita terus naik dengan berkabut ya. Berkabut kita tidak boleh, di sini hanya boleh kecepatan 20-25 mile per hour ya, karena sangat gelap ya. Artinya banyak juga orang ya naik sepeda, hiking, exercise. Inilah kita di puncak daripada Twin Peak. Coba perhatikan ini, begitu indahnya kota San Francisco ya. Saya sedikit beruntung melihat ya, tapi ini kabut datang pergi. Jadi benar-benar saya menunggu ya. Ya inilah kota San Francisco yang begitu indah ya, ditata rapi ya, penuh padat ya. Jadi perhatikan ini ya. Ya.
Begitu indah ya. Pada kami waktu naik ya itu cuaca sangat berangin, terus kemudian dingin. Dan semua orang pakai jaket ya, dingin ya. Jadi inilah suasana daripada Twin Peak ya. Twin artinya kembar, peak bukit kembar ya. Artinya dari sini kita melihat keindahan daripada San Francisco ya. Begitu indah ya. Dan di seberang laut sana kelihatan bay ya, teluk-teluk daripada lautan Pasifik ya, lautan Pasifik. Lihat itu kabutnya begitu kencang anginnya ya. Datang silih berganti dan ini sudah gelap ya. Ya, kemudian kita naik ke Lambert ya. Lambert ini sangat terkenal. Jika saudara ke San Francisco, pergilah ke Lambert ya. Dan ini dari atas sampai ke bawah, bawah ke atas dia turunan berlikuk-likuk di kiri kanan. Akan kita lihat bunga-bunga ya. Kebetulan kalau kita datang summer agak bulan 89 sudah sedikit agak layu. Tapi kalau saudara datang di bulan 5, 6 atau bulan 7 awal itu bunga-bunganya cukup mekar ya. Jadi banyak orang, ribuan ya. Biasanya ini karena COVID tidak begitu banyak. Tapi kalau kita sebelum COVID ini sampai bersesak-sesakan ya, banyak banget orang ke sini karena memang pemandangan yang kiri kanan bunga dengan ditata rapi bangunan yang bagus, dan di jauhan sana kelihatan kota yang indah ya dengan lautan di depannya. Jadi itu sebabnya ini adalah salah satu tujuan wisata daripada San Francisco ya. Ya, terus kita nikmatin tur-tur kita di San Francisco, di Lambert ya. Ya, begitu indah ya. Kita harus di sini hanya 5 mile per hour, tidak boleh kencang ya. Karena memang ngantri ya. Ngantri dan juga banyak pedestrian, pejalan kaki yang datang naik turun ya. Dengan melihat keindahan-keindahan daripada the hilly city of San Francisco. Terus kita nikmatin terus tur-tur kita di San Francisco. Oke, setelah berakhir ke Lambert, kita akan mengunjungi salah satu pusat pariwisata terkenal juga, namanya Pier 39 ya. Pier ini di Amerika banyak pier-pier ya, pier yang ditata, dibangun sedemikian rupa, menjorok agak ke laut, menjadi pusat pariwisata ya. Jadi kita persis di ujung pantai, kita akan melihat keindahan daripada lautan atau keindahan daripada pantai-pantai di Bay Area ya. Pier 39 yang terkenal dengan penuh dengan restoran, ada Hard Rock Cafe dan bar-bar di sini ada ya. Jadi ini piernya ini mulai dari 1 sampai 39, 40, tapi yang paling terkenal Pier 39 dan berakhir nanti di Fisherman Wharf ya. Minggu depan mudah-mudahan kita akan bawa Anda ke Fisherman Wharf ya. Jadi inilah ya, kami tiba sore hari di satu harian tour, satu harian menjalani San Francisco, dan berakhir kita di Pier 39 ya. Inilah keindahan sore malam hari Pier 39 ya. Hampir semua orang pakai jaket dan kotanya begitu indah, udara yang dingin ya. Jadi bawaannya kita mau makan ya. Jadi kita makan sup po di sini di restoran Vietnam ya. Jadi inilah sambil kita melihat keindahan-keindahan dan tata kota yang bagus di pinggir pantai daripada Pier 39. Okay. Saudara, kalau saudara datang ke San Francisco, jangan dilewatkan ini ya. Jadi inilah dari pier kita mulai, kita balik dari pier 1, 2, 3, 4, 5, kita menjelajahi dengan lampu-lampu yang indah ya, dan juga transportasi daripada tram ya, tram dan bus-bus pariwisata berkeliaran di sini. Dan jangan takut, inilah tram yang tua ya, dan menjadi terus dipelihara oleh kota San Francisco, menjadi pusat
para wisata yang begitu unik dan indah ya. Dan juga jangan khawatir di San Francisco sistem transportasinya juga tertata dengan rapi dan sangat baik ya. Dan sangat baik ya. Di baik kita akan dari 39 kita akan nanti meluncur juga melihat bagaimana keindahan daripada Bay Bridge ya. Tapi sebelum Bay Bridge kita akan melihat dulu dan melihat daripada keindahannya. Coba perhatikan kabel-kabel di atas ya. Ini ciri khas daripada San Francisco yang banyak bus dan kereta dari tenaga listrik ya. Jadi untuk mengurangi polusi ya. Jadi memang karena kota ini padat, jadi pemerintah kota berusaha untuk mereduce pollution, mereduce daripada emisi daripada motor supaya lebih sehat dan lebih indah ya. Inilah coba lihat kota-kota di bukit ya, ditata rapi dengan bagus ya, sangat indah ya, dengan keseimbangan daripada pohon-pohonan dan tumbuhan ya. Kita akan terus jelajahi dari Pier 3, 4, 5, terus kita berjalan dan sambil menikmati ya, ini Pier 23 ya, terus dan ini pier-pier ini menjadi pusat daripada pariwisata dan juga dari sini kita bisa ke pulau-pulau kecil ya, yang ada di sekitaran San Francisco ya. Ya. Kita boleh juga di sini menyewa sepeda ya, karena memang banyak sepeda-sepeda yang disewakan, tapi kita harus download dulu aplikasinya ya. Ya. Begitu indah kota-kota tua ya, ini sebetulnya bangunan-bangunan tua ya, zaman-zaman abad 18, 19 ya. Baik. Ya. Dan juga berkabut ya, menjadi ciri khas daripada San Francisco ya. Hampir semua orang pakai jaket karena malam hari bisa di bawah 40 derajat Fahrenheit ya, jadi bisa sekitar 10 sampai 12 ya. Ya. Bagus sekali kotanya, indah ya. Dan tidak begitu banyak orang oleh sebab pengaruh Covid masih terasa ya. Ya, sebab pohon-pohon palem ya ditata rapi ya, dan bangunan-bangunan berkotak berwarna-warni dengan kendaraan-kendaraan yang bersih dan ya ini bus pariwisata ya. Jadi kita juga bisa keliling kota dengan memakai bus ini ya, 2 dek ya. Coba perhatikan itu indahnya kota San Francisco ya. Sambil sore hari ya, bersih, indah dan berwarna-warni dan orang-orang pun menikmati keindahan daripada San Francisco yang dikelilingi dengan banyak bar-bar, restoran ya. Ya, jika Anda boleh spend time di sini pada malam hari adalah satu yang cukup indah ya. Ini tram yang tua terus dipelihara oleh pemerintah kota ya. Tadi yang warna kuning, sekarang warna hijau ya. Jadi yang lama yang baru di-combine menjadi suatu daya tarik tersendiri untuk pariwisata ya. San Francisco setiap tahun sebelum Covid pengunjung pariwisatanya kurang lebih 45 sampai 50 juta ya. Juga salah satu kota tujuan wisata yang terbesar di luar daripada Los Angeles ya. Di kota ini kota yang komersial ya. Komersial dan pusat bisnis yang ada di Northern California. Ya, kita sambil spend time di sini, kita melihat ya dan berjalan-jalan ya. Ya. Begitu indah, ditata rapi dengan baik. Kita menghirup udara yang segar dari lautan dengan pemandangan dan udara yang sejuk ya. Ya, boleh saya katakan ini lebih sejuk daripada di Bali. Di puncak ya, di puncak. Ya. Baik, kita terus melihat ya. Ya, ini kapal-kapal bersandar ya untuk membawa para wisata tur ya. Coba perhatikan ini ya. Inilah salah satu ciri khas daripada San Francisco yang mobil-mobil atau bus-busnya itu dan keretanya ditarik tenaga listrik ya, untuk mengurangi gas emission ya, untuk membantu kesehatan daripada masyarakat yang ada di San Francisco dan juga memberikan suatu kenyamanan buat para wisata yang berkunjung ke San Francisco.
Jadi jangan lupa jika Anda datang ke California untuk mengunjungi ya. Biasanya kalau kita bawa tour di sini 3 hari 2 malam ya. Jadi menginap 2 malam di San Francisco dan habis ini kita boleh tidak begitu jauh, kita boleh ke Lake Tahoe atau Yosemite atau Silicon Valley ya. Silicon Valley ya pusat daripada teknologi informatika, teknologi internet yang ada di dunia ini ada di Silicon Valley di daerah Northern California ya. Jadi kita perhatikan ini. Jadi umumnya bus-bus ditarik oleh tenaga listrik ya. Jadi cukup aman, jangan usah khawatir ya. Dan ini semua ditata rapi dan di manage dengan bagus sehingga kelihatan indah dan menarik untuk datang ke San Francisco. Welcome to San Francisco. Datanglah ke San Francisco untuk boleh menikmati keindahan daripada kota San Francisco yang begitu indah. Ya, kalau Anda melihat ini mobil ya, ini namanya mapping ya. Jadi San Francisco seperti tadi kota teknologi ya. Jadi kalau Anda datang ke sini banyak sekali ini uji coba ya, banyak perusahaan ya, banyak perusahaan bahkan perusahaan-perusahaan mobil pun dan teknologi informatika datang ke sini untuk menguji ya. Nantinya akan ini target bahwa mobil-mobil nanti tidak perlu lagi di drive ada supir ya. Jadi mereka boleh dikendalikan dengan itu diperhatikan itu boleh dikendalikan dengan teknologi internet ya. Ini coba tata kota yang indah, begitu indah daripada San Francisco, ditata rapi ya, ada seperti hutan di tengah kota ya. Jadi kalau kita berjalan khususnya di Taman Golden Bridge ya, kalau Anda pergi ke Taman Golden Bridge begitu luas ya. Di sana ada bermacam-macam atraksi, ada namanya tropical ya, taman bunga tropikal ya, dan juga tempat yang indah untuk boleh di California atau di satu lagi California. Terus kemudian ada juga di sana Japanese tea ya, Japanese tea dan sangat bagus untuk sore hari untuk menikmati keindahan dan suasana yang hijau di daerah daripada San Francisco yang begitu indah. Memang kenapa dia sampai hijau, memang curah hujan pun lumayan tinggi di sini dibandingkan di daerah kami di Los Angeles, California ya. Jadi datang sini nikmatilah keindahan ya, keseimbangan antara kota modern dan ditata rapi dengan pepohonan dan bunga-bunga yang indah sehingga boleh memberikan suatu kenikmatan, kesehatan dan pemandangan yang indah di sekitaran kota daripada San Francisco dan sekitarnya ya, termasuk kota-kota lainnya seperti Berkeley, San Mateo dan San Jose ya. Baik, kita akan menuju ke Bay Bridge ya, Bay Bridge yang salah satu jembatan yang terkenal di San Francisco ya. Bay Bridge ini adalah jembatan yang menghubungkan San Francisco dengan Oakland ya, San Francisco City dengan Oakland ya. Panjang daripada bridge ini kurang lebih 3.141 meter ya. 3.141 meter dan sebetulnya freeway ini adalah jembatan ini adalah menghubungkan San Francisco Oakland dengan freeway 80 ya, freeway 80 ya. Jadi setiap hari daripada Bay Bridge ini dilewati lebih daripada 260 kendaraan ya bermotor ya. Dan saudara tahu bahwa Bay Bridge ini boleh menampung daripada mobil, truk-truk, pejalan kaki dan juga sepeda motor ya. Ini ada 10 line, bayangkan 10 line daripada jembatan ini ya. Dan ini adalah salah satu the longest span bridge in US ya. Dan 2 deck ya, 2 deck artinya di atas dan di bawah ya. Jadi dua-duanya dipergunakan, yang satu di atas menuju ke arah sebelah kanan, yang di bawah menuju arah sebelah kiri, arah ke barat ya. Jadi inilah salah satu keindahan daripada Bay Bridge yang terkenal di Amerika. 10 lain dilewati oleh bus dan
sepeda motor dan juga tadinya ada kereta, tapi berhubung mungkin ada satu kendala di kereta tidak lagi terlihat lalu lalang. Dan dibangun jembatan ini dibangun tahun 1933 dan mulai diresmikan November tanggal 12 tahun 1936 ya. Jadi sudah 85 tahun yang lalu ya. Ini dibangun dalam kejayaan golden atau emas ya. Dan desainer daripada jembatan ini adalah Charles Schwartz ya. Ini adalah satu jembatan yang cukup penting dari segi perekonomian di San Francisco karena menghubungkan dua kota daripada Oakland dan San Francisco. Demikianlah tur kita. Mudah-mudahan tur ini boleh menjadi pengetahuan, kenikmatan dan kesenangan buat kita untuk boleh terus ya mengikuti tur kami ya. Saya percaya jika saudara terus mengikuti tur kami, saudara akan tahu bagaimana bentuk daripada Amerika, daripada dunia para wisatanya ya. Jadi jangan lupa untuk bunyikan tanda lonceng notification ya, supaya jangan ketinggalan tur-tur yang berikutnya, dan di-share ya. Ini perlu buat kami di-share dan di-subscribe ya, biarlah ini menjadi suatu motivasi buat kita, buat kami khususnya, untuk terus memberikan tur-tur dari Amerika. Dan next week, minggu depan, kami akan menyajikan suasana yang berbeda ya. Kami akan coba kulineri makanan-makanan Indonesia di Southern California khususnya. Dan setelah itu kami akan ada tur ke Salt Lake, South Dakota dan Colorado ya. Jadi kalau teman saya menanyakan, Simbolon akan banyak mengeluarkan dana karena pergi kemana-mana, tidak, karena memang kami adalah tour guide dan istilah bahasa Indonesianya sambil berenang minum air ya. Jadi nantikan kami pada minggu depan untuk terus memberikan konten-konten menarik dari state-state yang akan kami lalui ya. Kami akan melalui 5 provinsi minggu depan, yaitu California, Nevada, Arizona, Utah, terus kemudian Wyoming, terus kemudian South Dakota, Colorado ya. Jadi 7 state kami akan lewati untuk tur-tur yang akan datang ya, 2 minggu akan datang. Sebab minggu depan kami akan sajikan lagi bagaimana kenikmatan atau kuliner daripada Indonesia, masakan Indonesia. Dan satu lagi tur di San Francisco kami akan skip di kemudian hari, yaitu tentang Golden Bridge, terus kemudian Castro ya di tempat-tempat daripada Gays, kemudian daripada Alamo dan segala macam yang ada di San Francisco. Ikuti terus tur-tur kami yang akan datang. Selamat menikmati.